Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Listiarini. Saya dosen tetap di Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Saat ini saya mengajar mata kuliah Kesehatan Olahraga dengan kode mata kuliah MPS 421, dan hari ini saya akan menyampaikan bahwa bobot Kesehatan Olahraga yaitu 2 SKS, yang mana deskripsi mata kuliah ini adalah untuk mendeskripsikan bahwa kesehatan olahraga itu baik untuk semuanya. Ya, mata kuliah Kesehatan Olahraga merupakan mata kuliah bersyarat wajib di Prodi PJKR yang diberikan di semester 3. Nah, materi ini membahas tentang kesehatan olahraga secara menyeluruh, karena itu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu tentang respon dan adaptasi, kemudian lingkungan, dan juga bisa merancang program olahraga, dan juga bisa mengidentifikasi obat dan doping dalam olahraga. Tak hanya itu, mahasiswa harus bisa membedakan mana itu seks, gender, wanita, manula, dan bagaimana cara berolahraganya, serta olahraga apa yang baik untuk penyakit degeneratif. Kesempatan kali ini, di pertemuan ke-14, saya akan menjelaskan bagaimana jalannya penyakit degeneratif itu dan bagaimana olahraganya yang baik untuk pemulihan, dan juga bagaimana mengantisipasi ketika terjadi penyakit degeneratif. Di salah satunya saya akan mencontohkan yaitu stroke. Sumber bacaan dan sumber untuk staka dalam mata kuliah ini saya ambil dari buku saya sendiri di Kesehatan dan Olahraga, dan juga beberapa artikel yang sudah saya publikasikan di Sinta maupun di Scopus berreputasi internasional. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Kesehatan Olahraga yang berbasis OBE. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi yang berbobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 3. RPS disusun sesuai pedoman pelaksanaan pembelajaran agar proses belajar berlangsung secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kesehatan olahraga, menjelaskan hubungan antara kesehatan dan aktivitas olahraga, menganalisis respon serta adaptasi tubuh terhadap latihan, merancang dan mengevaluasi program olahraga untuk meningkatkan kesehatan, serta memahami isu-isu penting seperti doping, overtraining, olahraga berdasarkan usia dan jenis kelamin, hingga penerapan olahraga bagi penderita penyakit degeneratif. Dalam perkuliahan ini, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, presentasi, dan pemecahan masalah, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep kesehatan olahraga dalam situasi nyata. Pada pertemuan pertama, mahasiswa mempelajari pengertian kesehatan olahraga serta membedakan konsep kesehatan olahraga dengan olahraga kesehatan sebagai dasar pemahaman mata kuliah. Pertemuan kedua membahas konsep sehat, kesehatan, dan olahraga sehingga mahasiswa memahami makna ketiga konsep tersebut beserta berkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa menganalisis hubungan antara kesehatan olahraga sekaligus membedakan konsep sehat dan bugar sebagai dasar penerapan aktivitas fisik. Pertemuan keempat difokuskan pada respon dan adaptasi tubuh akibat olahraga, meliputi perubahan fisiologis yang bersifat akut maupun adaptasi jangka panjang akibat latihan. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, mahasiswa belajar merancang serta mengevaluasi program olahraga yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sesuai kebutuhan individu. Pada pertemuan ke-6, pembelajaran membahas penyalahgunaan obat dan doping dalam olahraga, termasuk dampaknya terhadap kesehatan, etika, dan prestasi olahraga. Sedangkan pertemuan ke-7 membahas overtraining dan overuse, mulai dari penyebab, dampak, hingga strategi pencegahan dan penanganannya bagi atlet maupun masyarakat umum. Untuk pertemuan pertama sampai ke-7, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester di pertemuan 8 sebagai evaluasi capaian pembelajaran. Pada pertemuan 9, materi berfokus pada hubungan antara olahraga dan lingkungan, termasuk bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi pelaksanaan aktivitas fisik secara aman dan sehat.
Pertemuan ke-10 membahas seks dan gender dalam olahraga sehingga mahasiswa memahami perbedaan biologis maupun sosial yang perlu dipertimbangkan dalam aktivitas olahraga. Pertemuan ke-11 dan 12 mengkaji olahraga pada perempuan di berbagai fase kehidupan mulai dari remaja, dewasa, kehamilan, pasca melahirkan hingga menopause sehingga mahasiswa mampu memberikan rekomendasi aktivitas fisik yang tepat. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa mempelajari karakteristik fisiologis lanjut usia serta prinsip penyusunan program latihan, program olahraga yang aman bagi kelompok lansia. Kemudian, pertemuan ke-14 dan ke-15 membahas penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, Alzheimer, overweight, dan obesitas, serta penerapan olahraga sebagai bahan dari upaya pencegahan dan rehabilitasi. Seluruh rangkaian pembelajaran diakhiri dengan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi aktif di kelas, penyelesaian tugas dan proyek, kuis, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya mencapai kompetensi akademik tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan olahraga. Demikian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah kesehatan olahraga. Melalui tahapan pembelajaran yang telah disusun secara sistematis, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep kesehatan olahraga serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran, praktik olahraga maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada video pembelajaran ini, saya akan memfokuskan pembahasan pada pertemuan ke-14 yaitu materi penyakit degeneratif. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, Alzheimer, overweight, dan obesitas. Dan ini saya fokuskan hanya membahas tentang stroke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam sejahtera untuk kita. Masuk ke materi pembelajaran ke-14 yaitu tentang kesehatan olahraga, tentang penyakit degeneratif. Nah, di mana penyakit degeneratif itu akan terjadi ke siapapun. Next, Mas, kita lanjut dulu apa itu stroke. Nah, sebelum masuk ke stroke, kalian harus tahu bahwa penyakit degeneratif itu banyak sekali. Ada hipertensi, ada jantung koroner, ada stroke, ada apa lain sebagainya. Nah, ini salah satunya yang bisa menyebabkan kematian atau dari komplikasi penyakit itu bisa larinya ke stroke. Stroke itu disebut sebagai apa? Cerebrovascular accident. Nah, di mana itu adalah kerusakan jaringan otak. Ada dua kerusakan di stroke tadi yang disebut dengan ischemic dan juga hemorrhagic. Hemorrhagic itu tentang pecahnya pembuluh darah dan ischemic itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Bisa di next? Nah, ini yang disebut sebagai stroke killer atau penyebaran stroke di Indonesia itu hampir 70% disebabkan oleh hipertensi. Next, Mas. Nah, nih untuk klasifikasinya. Nah, kita bisa mendiagnosis bagaimana terjadinya stroke tadi. Pertama, rasa pening atau kepala kita terasa nyut gitu ya. Itu lebih baik kita berhenti. Kenapa? Kalau kita paksakan bisa terjadinya pembuluh pecah. Yang sering kita ketahui kalau misalkan kita bangun tidur tiba-tiba langsung bangun lari karena jamnya telat kuliah. Nah, itu bisa menyebabkan kita pembuluh darahnya belum sesuai dengan aliran, akhirnya menyebabkan pecah. Kalau sudah pecah itu disebut stroke. Walaupun di kedokteran atau saat di IGD kita bawa orang itu, oh ini pembuluh darahnya pecah, tapi itu bahasa lisannya stroke, hemorrhagic. Nah, karena di dokter itu kadang tidak bisa menyampaikan secara frontal, ini stroke begitu ya, akhirnya pecah pembuluh darah dan sebagainya, begitu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya suatu perubahan mental. Kadang-kadang kok jadi lupa, kita lupa, bisa jadi ke arah sana nih, adanya penyumbatan, adanya plak dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kita ngomongnya kayak udah celat-celat, kayak ngomongnya kayak diseret-seret, ngawur kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang sekiranya itu
kita kok kayak ada yang kendor dan sebagainya, itu bisa jadi ciri-ciri terjadinya stroke. Selanjutnya yaitu penglihatannya sudah mulai kabur, dan selanjutnya adalah ketika terjadi sesuatu itu, nah kita harus waspadai. Kalau masih tangannya bisa untuk menggerakkan emergensi, calling teman, calling saudara, atau calling orang terdekat. Kalau kita masih bisa untuk nyetir ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat, ya kita ke sana. Karena apa? Gagal atau TIA, transient incident buat di stroke-nya, itu kalau tidak dilakukan secara cepat, itu malah menjadi stroke yang berkepanjangan. Kalau stroke berkepanjangan, ya sudah, pemulihannya bisa sampai 6 bulan, setahun, bahkan bisa mencapai seumur hidup, begitu. Gitu ya. Next, karena kita membahasnya tentang keolahragaannya, next lagi, stop dulu. Nah, bagaimana pencegahannya kalau kita amit-amit ya, kita udah ada gen orang tuanya kita punya hipertensi atau mungkin perokok dan sebagainya. Kalau bisa kita hindari itu dengan cara apa? Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Nah, kalian cek nggak? Kalau di olahraga kita tuh, saya masih atlet, saya juga pelatih, saya juga untuk kebugaran. Setiap kali bangun tidur, saya baru melek, saya ngukur selama 6 detik saya berapa denyut nadinya. Karena apa? Itu untuk mengukur awal denyut nadi. Kalau misalkan mau cek kesehatan lebih lengkapnya, bisa ke kesehatan atau ke poliklinik kita UNWAS punya kan. Nah, bisa untuk pengecekan secara berkala. Kemudian jangan ngerokok kalau bisa. Yang di sini cowok-cowok ngerokok nggak? Amin ya. Yang ketiga adalah kita cek kolesterol kita dengan cara apa? Ya jangan makan nasi padang terus, nasi padangnya yang jeroan lagi kan, jangan sampai menyebabkan kolesterol tinggi. Kemudian be more active dengan cara apa? Berolahraga, kita bangun tidur, kemudian kita jalan santai selama 7 menit itu sudah cukup untuk apa? Untuk meningkatkan kerja jantung, untuk siap melakukan aktivitas selanjutnya. Yang selanjutnya adalah makan yang sehat, hindari alkohol, dan juga cek diabetes, cek untuk kesehatan secara berkala. Nah, kemudian bagaimana kita kalau sudah ibarat kata sudah terjadi, Bu, saya sudah pernah kena stroke ataupun punya darah tinggi gitu ya. Ya kita melakukannya adalah jalan santai, berenang. Kemudian kalau misalkan boleh jogging nggak? Boleh, tapi kita harus mengukur maksimum heart rate-nya. Maksimum heart rate itu bagaimana caranya? 220 dikurangi usia kalian. Nah, kalau sudah, barulah kita bisa melakukan. Kalau sudah ada, kita di jam kan sudah ada ya warning untuk maksimum heart rate-nya. Kalau misalkan sudah maksimum, ya udah berhenti istirahat daripada dipaksakan. Kalau sudah collapse, gimana coba? Akan menyesal di kemudian hari gitu. Nih ya, ada walking, jogging, swimming, cycling, kemudian senam aerobik boleh dengan low impact kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita punya keluarga yang stroke dan sebagainya, ibarat kata tuh kita harus benar-benar memulai kehidupan yang baru lagi. Dengan cara apa? Ya kita sebisa mungkin untuk menggerakkan tangannya, untuk mengaktifkan tulang-tulang perototannya. Karena apa? Kembali untuk move to health atau activity itu tuh jauh sangat sulit dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Karena sudah stroke itu angka kehidupan masih panjang, tetapi kalau sudah yang di otak bagian dalam itu sangat lama gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya dan kita persiapan untuk pengulangan materi selama 1 semester dan dilanjutkan dengan UAS. Semangat ya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran pada materi ini yang telah saya sampaikan. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkan dalam penyelesaian masalah sesuai bidang keilmuannya. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian
sebagai dosen sehingga proses pembelajaran yang saya laksanakan senantiasa relevan, inovatif, adaptif, serta sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.